Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi dengan saya untuk membahas matematika. Kali ini saya akan fokus untuk membahas program linier dalam menentukan sistem pertigaksamaan linier dari himpunan penyelesaian yang sudah ditentukan. Untuk menentukan sistem pertigaksamaan, ada dua langkah, yaitu yang pertama, tentukan persamaan garisnya. Kemudian yang kedua, uji titik yang berada di daerah penyelesaian untuk menentukan tanda pertidaksamaannya. Nah, ini adalah tiga rumus yang bisa kalian gunakan untuk menentukan pertidaksamaannya. Yang pertama, ketika diketahui dua titik sembarang, jadi dia tidak di sumbu X dan juga tidak di sumbu Y, jadi dia ada di sembarang titik. Nah, maka nanti yang kalian gunakan Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Kemudian yang kedua, yaitu ketika nanti diketahui titik potong di sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini tepat di sumbu X dan juga di sumbu Y. Maka nanti yang kalian gunakan AX plus BY atau AX ditambah BY sama dengan A dikalikan B. Nah, jadi nanti A-nya ini digunakan untuk X, kebalikannya, dan B digunakan untuk Y. Kemudian yang ketiga, ketika dia berada pada garis 0,0, maka nanti yang kalian gunakan yaitu Y sama dengan B dibagi A X, ya. Jadi B dibagi A kemudian X. Langsung saja kita masuk pada contoh. Contoh 1. Nah, di sini ada dua pertigaksamaan, ya. Nah, yang pertama ini tadi adalah, masih ingat ya rumusnya, yaitu ini adalah ibaratkan AX plus BY. B sama dengan A dikalikan B. Ini adalah A, ini B. Nah, A ambilkan dari miliknya X, miliknya Y, ya. Ini. Jadi dia 6X. Kemudian B-nya ambilkan dari X, yaitu plus 3. Plus 3Y sama dengan, ini kalikan saja, 6 kalikan 3. Berarti 6X plus 3Y sama dengan 6 kali 3, 18. Nah, setelah ketemu di sini, kalian uji titik untuk menentukan dia itu lebih dari atau kurang dari sama dengan. Maka kita gunakan untuk uji titik di sini, ya. Nah, di sini. Uji titik. Kemana? Maka baru saja 6 kemudian tambah 3 sama dengan 8. Nah, kita lihat. Berarti 3, 18. Nah, ini yang tepat apa? Itu apa? Kurang dari sama dengan, ya. Oh, jadi nanti kita tandanya dirubah. Jadi dari sini tadi coba. Jadi persamaan yaitu 6X plus 3Y kurang dari sama dengan 18. Contoh yang berikutnya di sini sama, ya, yaitu AX
hanya langsung saja kita ambil dari miliknya Y, yaitu berarti min 3. Berarti dia min 3X kemudian plus 4Y. Kita buat sama dengan tunggu saja, yaitu min 3 kalikan 4 berarti yang negatif 2 T. Kemudian kita uji T. Kita uji yang di sini saja nggak apa-apa. Atau misalkan uji di sini juga nggak apa-apa, tapi yang lebih enak uji yang di ini. Nah, karena di sini bukan daerah penyelesaian kan di sini ya, DP-nya. Maka nanti ketika di sini, misalkan di sini kok lebih dari, berarti di sini nanti kurang dari, kita balik. Jadi uji titik. Min 3 kemudian ditambah 4 I nya juga kosong, negatif 12. Oke, berarti apakah 6 itu tidak min 12? Jadi ini harusnya apa? Lebih dari sama dengan, ya kan? Tapi ini dikit 4 ya. Jadi kesimpulannya bahwa kita ubah min 3X plus 4Y. Karena 6 ini adalah lebih dari, maka di sini kita buat kurang dari sama dengan negatif 12. Diingat tandanya dirubah dari sini karena yang kita uji tadi bukan daerah penyelesaian. Oke, lanjut contoh yang kedua. Nah, ini tentukan pertidaksamaan dari himpunan penyelesaian berikut. Nah, di sini dia tidak tepat pada sumbu Y dan juga X ya. Nah, jadi di sini karena X-nya min 3, kita anggap saja ini min 3, Y-nya. Jadi di sini kalian gunakan rumus yang Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Oke. Y1 nya mana? Ini Y1, ini X1, ini Y2, ini X2. Oke. Jadi Y nya biar tetap Y min Y1 di min 7 bagi dengan Y2 nya. Nah, Y1 min 7 sama dengan X nya. X dia tetap X min X1. X1 nya 1 dan X2 yang negatif 3 negatif 1. Oke. Berarti di sini masih Y min 7 bagi negatif 7 sama dengan X min 1 min 3 min 1 berarti negatif 4 ya. Oke, setelah seperti ini kalian kalikan silang. Ya, di sini di sini ya, bentar. Itu aja. Nah, ini dikalikan dengan yang ini. Nah, dikalikan silang saja. Oke. Langsung. Nah, berarti ini sama dengan Y min 7 dikalikan dengan 4 sama dengan negatif 7 dikalikan X min 1. Oke. Berarti Y kalikan 4 berarti 4Y. Dan 7 kalikan 4 berarti negatif 28 sama dengan min 7 kalikan Y min saya ulang, min 7 kalikan X berarti min 7X. Min 7 kalikan min 1 berarti plus 7. Baik. Di sini untuk yang nilai X sama Y kita taruh jadi satu saja. Jadi kita ubah 7X. Kemudian di sini plus 4Y sama dengan
7 ini tambahkan saja. Kita tinggal ruas 2,8. Oke. Jadi 7x plus 4y sama dengan 7 plus 8 yaitu 35. Oke. Nah, tinggal kita uji di titik ini, titik mangap, uji titik. Uji titik di sini saja, lebih mudah. Karena di sini bukan penyelesaian, nanti jadi nanti kebalikannya ya. Oke. Kita masukkan pada sini. Jadi 7 berikan 0 tambah 4 3 5. Oke. Berarti 6 3 3 5. Yang tepat apa? Yang tepat itu kurang dari sama dengan ya, kurang dari sama dengan 35. Jadi bisa kita untuk nilainya berarti 7x plus 4y coba bagikannya jadi lebih dari sama dengan 35. Jadi diubah ya jadi ini. Karena kenapa? Tadi yang kita uji bukan daerah penyelesaian. Jadi daerah penyelesaiannya kebalikannya. Oke, yang kedua. Yang kedua ini kita gunakan rumus yang ketiga ya, yaitu Y sama dengan B per AX. Oke. Nah, jadi di sini Y ini adalah, jadi Y sama dengan, ini anggap saja ini B, ini A. Di 3 per 5X. Kemudian untuk menentukan kurang dari atau lebih dari, kalian gunakan tiga uji. Di sini misalkan, di sini. Ini misalkan adalah X-nya 1, Y-nya 0, 1,4. Uji. Jadi, Y-nya sama dengan 3 per 5 kali 1. Nah, kita lihat apakah norm itu lebih dari 3 per 5 kalikan 1. 3 per 5 kali 1 tetap ya 3 per 5 ya. Jadi norm itu apa? Kurang dari sama dengan 3 per 5. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa di sini penyelesaiannya adalah Y kurang dari sama dengan 3 per 5 X. Oke. Ini garis yang pertama. Kita buat dulu ya. Oke, kita buat. Garis yang pertama berarti kita gunakan, kita langsung saja ya. Jadi X-nya ambilkan dari Y, yaitu berarti 8X. Kemudian plus 4Y. Di sini dia lebih dari apa kurang dari, ini garis yang pertama dulu. Kita buat sama dengan tunggu saja. 8 kali 4 berarti 22 ya. Ketika ada soal seperti ini, nanti ada beberapa catatan yang perlu kalian ingat untuk lebih mudah. Jadi, jika A dan B positif, maka ada, nah ini X-nya, ini Y. Nah, garisnya sini ya. Ketika yang di atas sini, maka dia lebih dari. Ketika yang di bawah garis, nanti dia kurang dari sama dengan. Tapi ingat, ini buat A-nya positif dan juga B-nya positif. Jadi di sini bisa langsung kita buat, karena daerah penyelesaiannya di bawah, maka 8X plus 4Y kurang dari sama dengan 32.
Oke. Kemudian yang kedua, garis yang kedua, ini ya, garis yang kedua. Kita ambil nilai X-nya dari Y, berarti 5X plus 8Y. Nah, di sini di bawah garis ya, biasanya. Jadi langsung saja kurang dari sama dengan 5 kali 8 berarti 40. Oke. Kemudian kita tambah garis yang ketiga yaitu X-nya lebih dari sama dengan 4, dan juga yang keempat Y-nya juga lebih dari sama dengan 4. Oke. Lanjut. Contoh yang keempat. Ini juga sama seperti contoh ketiga, hampir sama ya. Garis yang pertama. Jadi di sini 8X plus Y. Nah, dia di atas ya, di samping kanan garis, berarti lebih dari sama dengan 8 kali 1 berarti 8. Yang kedua, garis yang kedua, ambilkan dari berarti 2X plus 8Y. Di atas garis kan? Oke, berarti dia lebih dari 8. Nah, ini bisa disederhanakan, kalian sederhanakan saja. Kalian bagi dengan 2. Oke. Jadi di sini X plus 4Y lebih dari sama dengan, oh enggak, ini 16 ya harusnya, 16 maaf, sorry. Nah, kita bagi dengan 2, jadinya dia. Oke. Kemudian kita tambah garis yang ketiga, atau persamaan yang ketiga, yaitu X lebih dari sama dengan 0, dan juga Y-nya, di sini Y-nya. Yang keempat, persamaan yang keempat yaitu Y, dia juga lebih dari sama dengan jadi. Contoh yang kelima. Nah, di sini dia tidak diketahui, yang di sini ya, nilai X-nya tidak diketahui. Maka ini kita misalkan ini ada garis yang pertama. Ini garis yang kedua. Maka garis pertama, karena dia melewati sumbu 0,4, maka garis yang pertama Y kita buat sama dengan dulu berapa? 3 per 6X ya. Saya rubah menjadi Y sama dengan 1 per 2X. Nah, di sini kita gunakan tiga uji. Misalkan kita uji di sini saja, misalkan di sini X-nya 1, Y-nya 0. Oke. Berarti 0 sama dengan 1 per 2 kalikan 1. Berarti yang tepat adalah 0 adalah kurang dari sama dengan 1 per 2. Ini ya. Oke. Jadi bisa saya tuliskan bahwa Y kurang dari sama dengan 1 per 2X. Kemudian yang kedua, karena di sini juga tidak tahu, maka di sini adalah karena Y-nya 8 berarti X-nya kosong. Kita gunakan Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Oke. Y-nya biar tetap Y dikurangi Y2-nya. Ini misalkan ini adalah Y1 X1. Ini Y2 X2. Oke. Jadi Y1-nya 8 ya. 8. Berarti Y2 3 kurangi 8. Sama dengan X min X1. X1-nya yang dibagi dengan X2-nya 6.
Oke, berarti di sini masih ada Y min 8 bagi 3 min 8 bagi negatif 5. Oke, sama dengan X ya di sini bagi 6. Oke, kalikan silang. Y kalikan 6 berarti dia 6Y. Min 8 kalikan 6 berarti negatif 48. Min 5 kalikan X berarti negatif 5X. Nah, kita ubah menjadi yang tidak ada X dan Y-nya dipindah ke belakang saja. Jadi 5X plus 6Y sama dengan gimana ini? Di 48. Oke. 48. Dilihat garis ini kan sama seperti tadi ya. Ini di bawah garis berarti bisa kita simpulkan bahwa 5X plus 6Y kurang dari sama dengan 48. Jadi garis ini garis yang pertama, ini persamaan yang kedua, juga samaan yang kedua ya. Contoh yang ke-6. Nah, ini contoh yang ke-6. Ini kita misalkan garis pertama, ini garis yang kedua, ini garis yang ketiga. Oke. Garis yang pertama dulu kita buat. Di sini dia 3 dengan min 3 ya. Oke. Berarti X-nya kita ambil dari Y. Berarti 3X min 3Y. Jadi sama dengan rumus saja. Berapa 3 kalikan min 3, negatif 9. Oke. Kita uji titik. Karena dia ini mewakili ya. Titik ember ini mewakili. Uji titik saja. Jadi uji titik. Jadi kosong. X-nya ember, Y-nya juga ember. Jadi ember itu lebih dari min 9 atau kurang dari min 9. Lebih ya. Lebih. Oke. 3X min 3Y lebih dari sama dengan negatif 9. Ini yang pertama. Yang kedua, garis yang kedua. Oke, berarti bisa kita ambil 8X kemudian plus 6Y. Nah, di sini karena dia di bawah garis, maka dia kurang dari sama dengan 8 kali 6, 48. Bisa disederhanakan saya. Jadi 4X plus 3Y kurang dari sama dengan 24. Oke. Yang ketiga, garis yang ketiga. Ambil 4X kemudian 8 ya. Plus 8Y. Karena dia di atas garis ya, di atas garis berarti bisa kita buat lebih dari sama dengan 4 kali 8 berarti 32. Oke, kita sederhanakan bagi 4. Di X plus 2Y lebih dari sama dengan 4 berarti 8 ya. Oke, ini adalah persamaannya. Bisa ditambah yang keempat yaitu X-nya lebih dari sama dengan 0. Yang kelima Y lebih dari sama dengan 0. Oke. Nah, untuk menguji kepahaman kalian agar lebih memaham, agar lebih mengena, ya, lebih paham lagi, maka coba kalian kerjakan latihan ini. Kemudian untuk hasilnya kalian diskusikan di kolom komentar. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.